warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Frianti dengan NIM 210306030 dari kelas PTMC, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Widiana Sari, SPPMP. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan Ibu dosen kami. Yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur enzim yang pertama adalah apoenzim. Apoenzim disebut juga apoprotein. Apoenzim merupakan bagian protein dari enzim yang bertindak sebagai tempat melekatnya substrat. Apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu tinggi dan berfungsi menentukan khususan dari enzim. Apoenzim sangat menentukan fungsi biokatalisator dari enzim. Bagian ini akan merusak pada suhu terlampau panas atau bersifat termolabil. Apoenzim memiliki sisi yang berhubungan langsung dengan substrat, yakni sisi aktif dan sisi allosterik. Sisi aktif pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan substrat atau zat yang dijadikan produk. Bagian ini mengikat molekul substrat sehingga terjadi proses katalis. Sementara sisi allosterik pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan kofaktor. Sisi ini dapat dipengaruhi oleh inhibitor non-kompetitif dan berstruktur sama dengan kofaktor. Yang kedua ada kofaktor. Komponen enzim lainnya adalah kofaktor. Kofaktor merupakan komponen enzim yang bukan protein. Tidak seperti apoenzim, sifat kofaktor pada enzim dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu. Kofaktor memiliki dua komponen utama yakni koenzim dan gugus prostetik. Perbedaan koenzim dan gugus prostetik berdasarkan bentuk ikatan antara senyawa organik dan enzim. Koenzim merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Sifat-sifat koenzim antara lain tahan panas, mengandung ribose dan fosfat, larut dalam air dan bisa bersatu dengan apoenzim untuk membentuk holoenzim. Contohnya yaitu vitamin FAD. Gugus prostetik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Gugus prostetik dapat berupa senyawa organik tertentu, vitamin, atau ion logam. Gugus prostetik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya yaitu Fe+2 atau oksidase sitokrom dan Mn+2 arginase. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama ada enzim bekerja dengan dua cara. Yang pertama yaitu model kunci dan anak kunci. Teori ini ditentukan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dinyatakan bahwa enzim akan berkaitan dengan substrat yang punya bentuk sama seperti sisi aktif dari enzim. Berarti dengan sisi aktif yang sama dengan enzim, maka enzim dan substrat akan berhubungan. Yang kedua ada induced model atau model induksi. Teori ini digunakan oleh Daniel
Hirschland pada tahun 1958. Pada enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel, namun sisi aktif enzim ini mempunyai titik pengikatan yang sama atau spesifik. Oleh karena itu, hanya substrat yang mempunyai titik pengikatan yang sama bisa menginduksi sisi aktif dari enzim agar pas membentuk seperti suatu substrat. Adanya teori induksi ini bisa menyempurnakan kekurangan kunci dan anak kunci. Pertanyaan yang ketiga yaitu klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Banyak enzim yang dinamakan dengan menambah akhiran AC pada nama substratnya. Misal arease mengkatalisis hidrolisis urea. Tetapi banyak juga enzim yang dinamai tidak berdasarkan nama substratnya. Misalnya tripsin dan pepsin. Dan juga enzim yang dikenal dengan dua nama, misalnya amilase yang dihasilkan kelenjar ludah dinamakan pula fetialin. Karena itu dan juga dengan terus meningkatnya jumlah enzim yang baru ditemukan, suatu dasar penggolongan enzim secara sistematis telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama, masing-masing dengan subkelas berdasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisisnya. Contohnya yaitu 1. Oksidoreduktase, yaitu tipe akhirnya transfer elektron, contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase, tipe reaksinya transfer gugus, fungsinya contohnya heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase, tipe akhirnya hidrolisis, contohnya tripsin. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat enzim yaitu 1. Enzim sebagai katalisator. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergabung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga ada enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Setiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalise hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Yang keempat ada enzim yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim tripase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya, penyusun lemak dari komponennya. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi.
Suatu reaksinya dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu ada suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Sebagai batas suhu tertentu, enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Yang kedua ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contoh enzim yang pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga ada konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Yang keempat ada inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible. Yang kedua yang bekerja secara dapat balik atau reversible. Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pola umum pengkontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Penghambatan ini biasanya dinamakan feedback inhibition. Pengontrolan mode feedback inhibition dinamakan enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 yang dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediat B, C, dan D. Selama proses metabolisme terjadi, banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme berbentuk cabang sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi. Mekanisme penghambatan ini dinamakan sequential feedback inhibition. Pada beberapa jenis jalur metabolisme, produk akhirnya dapat berikatan dengan enzim bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada titik kontrol lainnya. Jenis enzim demikian dinamakan enzim allosterik. Enzim allosterik sering berbentuk protein yang memiliki beberapa subunit protein dan subunit protein dan memiliki satu atau lebih sisi aktif pada masing-masing subunitnya. Terikatnya substrat pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan konformasi protein pada enzim tersebut yang memungkinkan sisi aktif lainnya memiliki afinitas untuk berikatan dengan molekul substrat. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.